Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di video ini kami kelompok 7 akan membahas bagaimana cara menggunakan ClickUp, sebuah alat manajemen proyek yang lengkap dan cocok untuk kerja individu maupun tim. Dengan ClickUp, kita bisa mengatur tugas, berkolaborasi, dan memantau proyek dari satu platform saja. Di tutorial ini, kita akan belajar cara membuat akun ClickUp, cara membuat workspace, cara membuat space, folder, dan list, cara menambahkan taks dan mengelolanya, serta cara menggunakan fitur dokumen dan whiteboard. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama, kita akan membuat akun ClickUp. Pertama, buka link menuju halaman pendaftaran ClickUp. Klik tombol Get Start, It's Free. Lalu, masukkan alamat email. Setelah memasukkan alamat email di halaman sebelumnya, selanjutnya kita mengisi full name. Kemudian ada email dan juga memberikan password pada akun ClickUp kita. Jika sudah, kita klik Sign Up with Email. Nah, cek email untuk kode verifikasi. Setelah mendapatkan kode verifikasi, masukkan kode verifikasi tersebut ke ClickUp. Sebelum masuk ke aplikasi ClickUp, kita diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan dasar. Di sini kita sebenarnya sudah bisa menambahkan anggota tim kita ke workspace ini. Namun disarankan untuk tetap menjaga workspace ini tetap private hingga semua selesai diatur. Barulah nanti di akhir kita bisa menambahkan anggota tim kita. Sehingga sekarang kita bisa klik di next. Oke, sekarang kita perlu memberi nama workspace kita. Jadi jika kita menggunakan ClickUp untuk perusahaan kita bisa menggunakan nama perusahaan kita, atau jika kita menggunakannya ini untuk proyek tertentu, maka bisa pakai nama proyek kita itu. Nah, kelompok kami akan menggunakan nama digitalisasi sekolah kelompok 7 MP kelompok 7 MP 2022A. Lalu klik finish. Nah, untuk tampilan ini bisa kita klik next saja, atau kita silang langsung. Baik, sekarang kita sudah membuat akun ClickUp kita dan workspace pertama kita, dan kita dapat melihat namanya di pojok kiri atas. Sebagai pengguna ClickUp, kita tidak terbatas hanya memiliki satu workspace. Mungkin kita ingin menggunakan ClickUp untuk perusahaan atau project atau kehidupan pribadi kita bisa membuat beberapa workspace dengan cara cukup klik workspace kita, kemudian klik create workspace. Dan ini akan membuat workspace baru yang sepenuhnya terpisah dari yang sebelumnya kita miliki. Selanjutnya adalah cara menambahkan anggota tim ke workspace kita. Klik people, dan kita di sini bisa mengundang orang lain hanya menggunakan email. Contohnya klik invite people, lalu masukkan email rekan kerja kita. Misalnya di sini kita ketik. Setelah kita menambahkan nama email rekan kerja kita memberikan status anggota tersebut. Nah, jika sebagai anggota atau member, maka orang tersebut akan memiliki akses ke semua ruang publik di workspace kita. Kemudian di bawahnya ada opsi untuk tamu dan admin. Lalu jika sudah kita pilih, klik invite atau undang. Nah, lalu rekan kerja tersebut akan mendapatkan akses melalui email mereka. Oke, sudah kita invite. Untuk selanjutnya akan dijelaskan tentang space oleh teman saya. Setelah kita memiliki workspace, kita bisa menambahkan fitur space di sini dengan mengklik icon space pada bagian di space di sini. Space di sini digunakan seperti departemen untuk mengatur jalannya tugas-tugas. Di sini karena kita menggunakan workspace dari kita sekolah, maka kami akan menggunakan space atau ruang yang bernama proyek digitalisasi pendidikan. Lalu setelah nama proyek sudah ditulis, di sini terdapat description. Description ini bersifat opsional atau tidak harus untuk diisi. Lalu di sini ada tulisannya make private yang mengatur perizinan itu dapat dikelola secara publik atau privat. Disarankan selama workspace ini atau space atau pengguna lainnya itu masih belum siap, maka kondisi space akan dibuat secara privat. Walaupun privat, sebenarnya masih bisa ditambahkan anggota untuk bertugas menyelesaikan space di dalamnya.
Akan tetapi karena ini masih belum selesai, kembali lagi disarankan untuk tetap menjaga secara privat. Lalu di sini ada continue yang di dalamnya terdapat berbagai alur kerja. Di sini ada startup, ada marketing, ada project management, ada product engineering. Setiap kondimen alur kerja di sini terdapat task status, default view, dan click apps yang berbeda-beda. Karena kami ingin mengerjakan project, maka kondisi alur yang tepat adalah dengan menggunakan starter. Lalu kita bisa melakukan create space. Lalu dari sini space kita sudah siap dan juga sudah siap digunakan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai list, task, dan juga folder yang nanti di dalamnya berada di dalam proyek digitalisasi pendidikan. Oke, untuk selanjutnya cara membuat folder. Yang pertama kalian bisa lihat ikon tambah di samping space proyek digitalisasi, klik. Setelah itu pilih menu folder. Nah, di sini kalian bisa memberikan nama folder sesuai dengan yang kalian butuhkan. Misalkan pada space proyek digitalisasi pendidikan, saya akan membuat salah satu folder, yaitu folder analisis kebutuhan. Langkah ketiga yaitu opsional, kalian bisa menambahkan deskripsi singkat mengenai folder ini serta mengatur status awal. Kalian bisa mengikuti status yang ada atau membiarkan atau menambahkan secara mandiri seperti ini. Setelah itu klik create. Untuk selanjutnya yaitu cara membuat list. Di sidebar sebelah kiri ada folder analisis kebutuhan. Jika ingin membuat list, kalian bisa klik ikon plus pada di samping folder analisis kebutuhan. Selanjutnya pilih list. Di sini kalian bisa membuat list sesuai yang kalian butuhkan, misalkan list untuk pembagian job desk. Untuk deskripsinya bisa opsional, dan pastikan kalau list yang sudah kalian buat ini berada pada space dan folder yang kalian inginkan. Setelah itu create. Nah, di sini ada list setting. Ini dengan bantuan AI. Kalau kalian ingin menggunakan dengan bantuan AI, bisa klik apply suggestion, atau kalau nggak ingin mengatur sendiri, bisa klik tombol silang. Nah, list yang sudah kalian buat yaitu list pembagian job desk sudah muncul di sidebar sebelah kiri di bawah folder analisis kebutuhan. Selanjutnya yaitu cara membuat task. Pada bagian list ini bisa kalian klik add task. Di sini kalian bisa menambahkan task sesuai dengan apa yang kalian butuhkan. Misalnya pada task rapat koordinasi. Nah, pada task ini kalian bisa menambahkan atau mengatur due date atau deadline sesuai dengan yang kalian butuhkan. Misalnya pada tanggal 27 November, klik enter. Setelah itu kalian juga bisa mengatur assignment atau penanggung jawab dari tugas ini. Bisa klik assign, klik email yang akan menjadi penanggung jawab. Itu untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di dalam ClickUp, kita tidak hanya bisa mengelola tugas, tetapi juga membuat dokumen dan whiteboard sebagai media kerja kolaboratif. Nah, keduanya ini berada dalam satu folder atau space yang sama, sehingga memudahkan penyimpanan dan juga akses. Cara membuat dokumen, yaitu dokumen di ClickUp mirip seperti Google Docs, dan cocok untuk menulis SOP, laporan, catatan rapat, dan juga lain-lainnya. Langkah-langkahnya adalah, yang pertama, kita masuk ke dalam folder. Nah, di sini contoh foldernya adalah analisis kebutuhan, lalu kita klik tombol plus yang ada pada bagian atas atau samping, kemudian pilih opsi doc, kemudian beri nama dokumennya. Misalnya di sini saya memberi nama SOP atau disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian setelah dokumen terbuka, kita juga bisa mulai menulis teks, terus kemudian membuat tabel, terus membuat checklist, dan juga membuat beberapa halaman dalam satu dokumen. Kelebihan dari Docs di ClickUp yaitu adalah bisa dikerjakan bersama-sama secara real time, bisa ditambahkan gambar, embed link, atau beberapa konten lainnya, dan juga bisa langsung dikaitkan dengan tugas task jika diperlukan. Kemudian yang kedua, kita akan membuat whiteboard. Jadi, whiteboard di ClickUp ini berfungsi sebagai papan ide, tempat membuat diagram, brainstorming, atau mind mapping. Cara membuatnya adalah kita masuk dalam folder yang bernama analisis kebutuhan, kemudian kita klik tombol plus, dan kita klik yang bertuliskan whiteboard. Nah, di dalam whiteboard ini, kita bisa memilih antara menggunakan template bawaan atau memulai dengan kanvas kosong. Di sini saya akan mencontohkan membuat pada kanvas kosong. Di sini kita juga bisa menambahkan shapes, kemudian teks, gambar, dan juga alur diagram. Nah, whiteboard ini sangat cocok untuk digunakan untuk merancang alur kerja, brainstorming tim, atau menjelaskan konsep secara visual.
Oke, kita telah mempelajari bersama dasar-dasar penggunaan ClickUp sebagai platform manajemen kerja yang lengkap, mulai dari membuat workspace, menyusun space, folder, dan juga list, hingga mengatur dokumen, serta membuat dan mengelola berbagai tas. Kita juga telah memahami cara mengatur status, membuat subtas, dan memanfaatkan fitur pendukung seperti Docs dan Whiteboard untuk kebutuhan kolaborasi. Kami juga menampilkan contoh ClickUp yang telah kami bangun, lengkap dengan struktur folder, tugas, dan juga anggota yang sudah ditambahkan pada setiap bagiannya sebagai gambaran nyata penerapan materi yang telah dipelajari. Dengan menguasai dasar-dasar tersebut, kita kini memiliki fondasi yang kuat untuk memanfaatkan ClickUp sebagai alat yang mampu meningkatkan produktivitas dan juga kerjasama dalam tim. Terima kasih atas perhatian dan juga partisipasinya. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa langsung diterapkan dalam aktivitas kerja sehari-hari. Kami dari kelompok 7 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.